Ya, oke, langsung saja kita ke soal yang pertama untuk pembahasan kita pada siang ini. Tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali A. Perubahan perilaku terjadi secara tidak sadar. B. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional. C. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Dan D. Perubahan bersifat permanen. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah kecuali, berarti yang bukan merupakan tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar. Nah, jadi jelas ya untuk soal ini, ketika dilihat soalnya, kemudian kita lihat kembali pembahasan yang materi yang pernah kita bahas sebelumnya, atau silahkan kawan-kawan cek video-video kami sebelumnya. Jelas ya jawabannya adalah A. Perubahan perilaku terjadi secara tidak sadar. Nah, karena tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar itu memiliki 6 poin ciri-ciri yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, perubahan tingkah laku terjadi secara tidak sadar. Kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Nah, yang keempat, perubahan bersifat permanen. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Nah, jadi di sini kawan-kawan jangan terkecoh atau terjebak ketika kita dengar secara sekilas tadi bahwa semua opsi yang ada itu ada dalam pembahasan. Tapi kawan-kawan jangan terkecoh karena jawaban yang betul itu adalah A, perubahan perilaku terjadi secara tidak sadar. Nah, karena yang benar itu perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Sedangkan di poin A, perubahan perilaku terjadi secara tidak sadar. Jadi ada kata tidak yang membedakan. Nah, karena dan yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah A. Ya, sekali lagi ketika mendapat soal yang semacam ini kita harus lebih jeli, lebih teliti melihat opsian jawaban, pilihan jawaban yang ada. Kemudian kita sinkronkan dengan pembahasan yang telah kita peroleh. Ya, kita ke contoh soal yang berikutnya. Metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung merupakan definisi dari metode A. Metode latihan. B. Metode karya wisata. C. Metode tanya jawab. D. Metode demonstrasi. Nah, jadi ketika dilihat dari soal dan pilihan jawaban, nah di sini yang ditanyakan adalah definisi dari soal. Soal ini merupakan definisi dari metode apa? Nah, jelas ya jawabannya adalah B. Metode karya wisata. Nah, coba kita bahas satu persatu definisi dari setiap metode yang ada dari pilihan. Nah, yang pertama, metode latihan. Metode latihan adalah metode penyampaian materi melalui upaya penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu. Kemudian yang C, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik atau peserta didik. Yang D, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Nah, sedangkan metode karya wisata, dimaksud dengan metode karya wisata yaitu penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Nah, jadi jelas ya dari keempat penjelasan ini atau definisi ini. Jadi jawabannya itu adalah B, yaitu metode karya wisata, yaitu dengan cara membawa anak didik secara langsung untuk melihat secara langsung di luar kelas.
Nah, sebenarnya itu ada 4 metode tadi yang sudah dijelaskan. Totalnya itu ada 6 metode. Ya, metode yang lainnya itu ada yang namanya metode ceramah. Kemudian ada pula yang namanya metode sosiodrama. Nah, metode ceramah yaitu metode penyampaian materi dari guru kepada siswa dengan cara guru menyampaikan materi melalui bahasa lisan, baik verbal maupun nonverbal. Sedangkan metode yang satunya lagi yaitu metode sosiodrama, metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik melakukan kegiatan dengan memainkan peran tertentu yang dapat ditemui dalam kehidupan sosial. Nah, jadi itu 6 metode yang dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kita ke pembahasan berikutnya atau soal yang berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi evaluasi adalah: A. Fungsi psikologis, B. Fungsi selektif, C. Fungsi didaktis, D. Fungsi administratif. Nah, jelas ya kawan-kawan, jawabannya adalah B. Nah, mengapa B? Nah, karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa ada 3 fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi psikologis. Kemudian yang kedua, fungsi didaktis. Kemudian yang ketiga, fungsi administratif. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi psikologis? Fungsi psikologis yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Nah, itu fungsi psikologis. Sedangkan fungsi didaktis yaitu bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar itu akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sedangkan bagi pendidik, penilaian hasil belajar dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan mengajarnya, termasuk di dalamnya metode mengajar yang digunakan. Nah, sedangkan metode administratif itu dengan adanya penilaian dalam bentuk rapor akan dapat dipenuhi berbagai fungsi administratif berupa: yang pertama, merupakan inti laporan kepada orang tua, pejabat, guru, dan siswa itu sendiri. Kemudian, merupakan data bagi siswa apabila ia akan naik kelas, pindah sekolah, maupun untuk melamar pekerjaan. Kemudian yang ketiga, dari data tersebut kemudian dapat berfungsi untuk menentukan status anak di dalam kelasnya. Kemudian yang keempat, yaitu dapat memberikan informasi mengenai segala hasil usaha yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, jadi itu penjelasan dari ketiga fungsi evaluasi ini. Nah, itu tadi ada fungsi psikologis, fungsi didaktis, kemudian fungsi administratif. Nah, jadi dari soal yang ditanyakan itu yang tidak termasuk, jadi jelas ya jawabannya adalah B, fungsi selektif. Nah, kita tidak tahu seperti apa yang dimaksud dengan fungsi selektif, itu tidak ada dalam pembahasan. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar peserta adalah: A. Kurikulum sekolah, B. Sikap terhadap belajar, C. Mengelola bahan ajar, D. Cita-cita siswa. Nah, jadi yang ditanyakan adalah faktor eksternal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa eksternal itu berarti berasal dari luar diri peserta didik. Nah, jadi jelas ya, ketika dilihat dari pilihan jawaban, yaitu jawabannya adalah A, kurikulum sekolah. Nah, karena kurikulum sekolah itu merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Nah, ada 5 poin faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peserta didik pada saat proses belajar. Yang pertama itu guru sebagai pembina siswa belajar. Nah, jadi guru merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Kemudian sarana dan prasarana pembelajaran itu juga merupakan faktor eksternal. Kemudian kebijakan penilaian. Nah, kebijakan penilaian juga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Kemudian lingkungan sosial siswa di sekolah.
Nah, lingkungan sosial siswa di sekolah itu juga merupakan proses eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Nah, dan yang terakhir yaitu kurikulum sekolah. Nah, kurikulum sekolah itu jelas yang merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Nah, berbeda dengan pilihan B, C, dan D, yaitu sikap terhadap belajar, mengelola bahan ajar, cita-cita siswa, itu merupakan faktor internal. Nah, faktor internal seperti yang kita ketahui itu yang berasal dari diri siswa itu sendiri, yaitu sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, bagaimana mengelola bahan ajar, menyimpan perolehan hasil pelajaran, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemudian kemampuan berprestasi atau unjuk hasil, cita-cita siswa, kebiasaan belajar, rasa percaya diri siswa, dan intelijensi serta keberhasilan belajar. Nah, itu semua merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Nah, jadi sampai di sini kita sudah paham dengan jelas apa saja yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik yang termasuk ke dalam faktor eksternal dan faktor internal. Nah, kita langsung saja ke soal yang berikutnya. Guru atau pendidik yang memiliki etos kerja mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali A. Melaksanakan tugas secara mandiri, B. Bekerja keras, C. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, dan D. Mengembangkan diri. Nah, jadi kawan-kawan silakan perhatikan yang ditanyakan itu adalah kecuali. Nah, jadi ketika kita lihat pilihan jawaban, tentu saja jawabannya adalah A, yaitu melaksanakan tugas secara mandiri. Karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru sebagai pendidik itu harus memiliki etos kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai guru. Itu yang pertama, bekerja keras. Kedua, melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik. Nah, jadi jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah A. Oke, kawan-kawan, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini atau materi yang saya bagikan ke kawan-kawan untuk hari ini. Nah, selanjutnya saya sendiri akan melanjutkan belajar saya di sini, yaitu dengan cara mendalami kelima soal yang telah saya bagikan tadi. Jadi dari 5 soal ini akan saya dalami materinya. Jadi semoga kawan-kawan bisa juga mengikuti metode saya ini dan terus mengikuti proses belajar saya. Akan saya bagikan setiap kali saya belajar lagi, akan saya bagikan lagi materi apa yang saya pelajari. Nah, untuk pendalaman materinya ya sebenarnya banyak, bisa kita cari di internet atau kawan-kawan bisa yang punya buku bisa cari di buku. Ini banyak ya bukunya, ada buku-buku yang kawan-kawan gunakan pada saat masih kuliah dulu, kemudian buku-buku yang digunakan pada saat sekolah itu materinya ini ada. Karena ini materi bukan materi baru dibuat, ini materi sudah lama ada, itu pada saat saya sendiri masih kuliah, aktif kuliah, itu saya selalu dapat materinya ini dan bukunya ada, jadi tinggal kita dalami. Nah, kalaupun kawan-kawan punya modul-modul untuk persiapan SKB, itu juga bisa digunakan sebagai referensi.